Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khatamu anbiyaihi fala nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum khususan usi nafsi bitaqwallah wattiba'i sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la'allakum tuflihun. Hadirin hadirat rahimakumullah, juga segenap mustami'in mustami'at dimanapun berada yang ikut menyimak secara live, juga yang ikut menyimak dari rekaman-rekaman dari YouTube, di FB, di IG, yang semuanya semoga mendapatkan manfaat dalam ilmu dan keberkahannya. Semoga kita semua dan segenap umat Islam dimanapun berada, kapanpun berada, wabil khusus bangsa Indonesia, pemerintahnya, rakyatnya, seluruhnya mendapatkan curahan hujan rahmat selama-lamanya, dan juga mendapatkan curahan hujan keberkahan dan anugerah, hujan nikmat dan kebahagiaan, hujan keselamatan dan pertolongan, hujan rizki dan kemakmurannya, rizki yang baik, rizki yang halal, rizki yang berkah. Dan juga semoga kita semua dijauhkan dan diselamatkan dari segala musibah, dari segala bala, dari segala bencana, dari segala wabah, terutama corona. Semoga cepat dicabut, dihilangkan oleh Allah dari muka bumi ini. Juga dari segala penyakit, terutama semoga kita diselamatkan oleh Allah dari godaan setan, dari kejelekan hawa nafsu, dari tipuan dunia. Dan semoga Allah mendandani jiwa kita dengan seluruh sifat dan akhlak yang mulia, dan mensucikan
jiwa kita dari seluruh sifat-sifat dan akhlak yang tercela. Semoga hati kita dipenuhi dengan rasa cinta, rasa ta'zim, dan keyakinan yang sempurna kepada Allah dan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga beriman kepada segala yang wajib diimani, mencintai kepada segala yang dicintai oleh Allah, mengagungkan kepada segala yang diagungkan oleh Allah. Semoga kita semua dipanjangkan umur dengan penuh rahmat dan keberkahan, dan di akhir hayat kita semoga mendapatkan husnul khatimah, dan kelak kita mendapat syafaat pertolongan dari Nabi kita Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan kita bisa bersamanya selama-lamanya. Kita dimasukkan ke surga dan kita diselamatkan dari api neraka, diselamatkan dari bencana-bencana pada hari akhirat kelak, diselamatkan dari siksa kubur, dari fitnah kubur, diselamatkan dari pertanyaan malaikat munkar nakir di kubur. Doa teriring khusus untuk majelis ta'lim Miftahut Thoriq yang disesepuhi, dibimbing oleh pengersa Al-Ustadz Walia hafizahullahu ta'ala, yang sekarang keluarga besar Majelis Ta'lim Miftahut Thoriq mengadakan acara yang agung ini dalam merayakan dan mengagungkan, mensyukuri kelahiran junjunan alam semesta, kelahiran kekasih Allah termulia, kelahiran imam semua nabi dan semua rasul dan semua malaikat alaihimus salatu wassalam, kelahiran sang pemilik dan pemegang kendali pertolongan kepada semua makhluk yang disebut dengan asy-syafa'atul uzma. Kelahiran sang pemilik maqam, kedudukan yang sangat terpuji yang disebut maqaman mahmuda. Sang pemilik kunci kemuliaan di dunia dan di akhirat, miftahul karamah, kunci keselamatan, kunci kebahagiaan. Kelahiran sang pembuka segala yang terkunci, sang penutup kerasulan dan kenabian yang terdahulu. Kelahiran segala kebaikan, segala kemuliaan, sifat, keterpujian akhlak, ketinggian martabat, kesucian, keunggulan, kewangian, cahaya, rahasia, dan juga keterdepanan dan kesempurnaan. Kelahiran
sumber rahmat ke segenap ciptaan Allah, sumber keberkahan ke segenap makhluk Allah. Nabi kita semua, imam kita semua, maha guru kita semua, sang pendidik, penggembleng, penyuci kita semua, pengangkat harkat martabat kita semua, penolong kita semua, penyayang kita semua, pengasih kita semua. Yang jasanya tidak mungkin seluruh makhluk bisa menghitungnya, karena jasanya tersebar ke seluruh ciptaan Allah. Allah yang menyatakan dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang maknanya wallahu a'lam bi muradihi bidzalik, dan kami tidak mengutus engkau, wahai kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, illa rahmatan, kecuali sebagai wujud rahmat, wujud kasih sayang, lil alamina, bagi seluruh alam yang aku ciptakan. Tidak terkecuali semua ciptaan Allah mendapatkan bagian dari kasih sayangnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kelahiran yang ditunggu-tunggu oleh semua nabi dan oleh semua rasul terdahulu dan oleh semua umatnya. Walaupun kebanyakan dari mereka ketika yang ditunggu-tunggu oleh mereka datang, mereka mengingkarinya. Padahal Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam istilah umat para rasul terdahulu, nabi kita itu disebut An-Nabiyul Muntadhar, nabi yang ditunggu-tunggu. Kelahiran rasul penutup, nabi penutup yang seluruh sifat-sifat keagungannya, kesempurnaannya, kesuciannya, bahkan umatnya, ketinggian martabat umatnya, hebatnya anugerah yang Allah anugerahkan kepada umatnya, semua sudah diketahui oleh para nabi terdahulu, para rasul terdahulu, dan sudah diketahui oleh umatnya masing-masing, sehingga mereka semua mengenalnya kepada nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam seperti mengenalnya mereka kepada anak-anak mereka sendiri. Allah, yang mana kita yang mengaku sebagai umatnya malah kita kurang mengenal kepada Nabi kita, karena kesalahan kita, karena kebodohan kita, karena kesesatan kita dalam hidup. Hari-hari kita tidak digunakan dalam mengenal sifatan-sifatan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari-hari kita tidak digunakan dalam mengenal
keagungan, keterpujian, keunggulan, keistimewaan, kesucian Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hingga kalau ditanyakan, sebutkan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sampai Sayyidina Adnan. Di mana nasab Nabi sampai Sayyidina Adnan bin Udad itu sudah disebutkan oleh Nabi dalam hadis. Adapun kesananya nggak usah, nggak perlu, kan? Diketahui oleh kita, artinya tidak diwajibkan. Itu pun juga kalau kita mengenalnya harus penuh kehati-hatian, harus berdasarkan ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenalkan nasab beliau sampai Sayyidina Adnan. Dan kesananya tidak diragukan lagi sampai Kangjeng Nabi Ismail alaihi salatu wassalam bin Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kalau ditanya nih umat Islam nih, bahkan yang suka muludan, ya kan? Yang suka muludan aja. Saya suka muludan, nyaris bisa disebut ya suudon sih tidak, ya kan? Tapi ini sudah cek and recheck nih. Nah, Buya sudah cek and recheck gitu kan. Ternyata jarang sekali yang hafal kepada nasab Nabi. Ya. Kalau ditanyakan lagi, sekarang ahlul bait Nabi yang diagungkan, istri-istri Nabi, yang mana seluruh istri Nabi adalah ummul mukminin, ibu kita semua. Ibu seluruh muslimin muslimat, mukminin mukminat di muka bumi ini. Pahami? Ibu. Ibu, ingat. Yang mana seluruh istri Nabi diharamkan ditikah oleh siapapun. Ya kan? Setelah wafat Nabi. Kenapa? Karena itu ibu, ummul mukminin. Kalau ditanyakan, ada berapa dan siapa saja, kan? Istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang sempat dinikahi oleh Nabi, ya kan? Yang dinikahkannya oleh Allah kepada Nabi, yang menghibahkan dirinya kepada Nabi, macam-macam kan istri Nabi. Ya? Dan istri yang merupakan tadinya adalah tawanan, ya. Perempuan ya, tadinya istilahnya apa ya, ya? Syariah, surriyah, ya. Bukan syariah, surriyah, ya. Yaitu Sayyidatuna siapa? Maria dari Mesir, yang disebut Maria al-Misriyah atau al-Qibtiyah. Al-Qibtiyah. Terus berapa yang ditinggal wafat oleh Nabi? Berapa istri Nabi yang wafat mendahului Nabi? Siapa saja? Berapa putra-putri Nabi? Allah, kan?
Berapa putra putri Nabi? Adakah yang wafat sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul? Yang wafat setelah Nabi diangkat menjadi Rasul, kan? Lalu yang wafat setelah Nabi wafat, nah, itu mulai ngegibeg. Istilahnya mulai oleng ini. Kalau ditanya seperti mulai oleng. Terus Nabi berbesan dengan siapa? Dan siapa saja yang pernah jadi menantu Nabi dan yang terus kan, tetap menjadi menantu Nabi. Siapa saja cucu-cucu Nabi? Dari siapa itu cucu-cucu Nabi? Kan? Ya sampai cucu saja ya lah. Kalau sampai buyut itu lebih oleng lagi. Ya. Apalagi sampai bau jangan wareng, udeg-udeg kait siwur. Tuh. Kita sebagai umatnya, kita ngaku sebagai umatnya, tapi kita bodoh kepada Nabi kita sendiri. Bodoh kepada ibu-ibu kita sendiri. Kan? Bayangkan. Apalagi kalau ditanyakan dengan sahabat Nabi. Ada berapa jumlahnya? Ada berapa sahabat Ansor? Kan? Allah. Ada berapa sahabat Muhajir? Apalagi kalau ditanyakan, ada berapa sahabat yang ikut berperang dengan Nabi dalam perang Uhud? Siapa saja? Dalam perang Badar siapa saja? Wah, itu mah lebih apa? Lebih oleng. Lebih oleng. Tsunami itu. Ya. Nyaris malah yang disebut ustadz juga tidak hafal. Ini kan namanya ironis ya. Menyedihkan sekali. Kalau kita sebagai pemuka agama, sebagai ustadz, sebagai santri sudah bertahun-tahun malah tidak mengenal Nabi. Kalau Buya ini menganggap ironis. Kan? Kalau alfiyahnya hafal, kan? Ilmu bahasa Arabnya sudah tahu, nahu sorof tahu gitu kan. Tapi kepada nabinya sendiri tidak tahu. Kepada ibu-ibunya sendiri nggak tahu. Gitu kan? Padahal mengenal nabi itu harus lebih dulu. Harus lebih dulu ini mengenal nabi. Nah, ini terpaksa ya. Beliau mengatakan hal ini agar semuanya menyadari ini adalah kesalahan teknis dalam tartib mencari ilmu. Dalam tartib mencari ilmu pertama-tama mengenal Allah. Bagaimana sifat-sifat Allah yang wajib adanya di Allah, yang mustahil adanya di Allah, yang jaiz adanya di Allah. Lalu dalil-dalilnya baik secara logika maupun dalil-dalilnya menurut Al-Quran. Kan? Dalil-dalil Quran. Nah, yang disebut dengan dalil naqli. Lalu setelah mengenal Allah, kan? Lalu mengenal siapa? Mengenal makhluk, satu-satunya makhluk yang harus lebih dulu dikenal. Satu-satunya makhluk yang harus lebih dulu dikenal. Ingat. Makhluk yang paling pertama diciptakan oleh Allah sebagai cahaya sebelum alam semesta diciptakan. Lalu Allah menciptakan alam semesta dengan bibit dari cahaya Kangjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makhluk yang lebih dulu diangkat menjadi nabi sebelum Nabi Adam alaihi salatu wassalam dikasih ruh. Nabi kita sudah diangkat menjadi nabi di surga. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Mengenal beliau dulu. Tidak usah pakai bahasa Arab. Dengan bahasa kita masing-masing saja. Siapa Nabi Muhammad itu? Bagaimana sifat kerasulannya? Lalu bagaimana juga sifat-sifat kesempurnaannya? Sifat-sifat keterpujiannya. Sifat-sifat keunggulannya dalam segala kebaikan. Kan? Ini harus dikenal. Harus dikenal juga siapa ayahnya, siapa ibunya, siapa leluhurnya, sampai Sayyidina Adnan. Harus dikenal siapa namanya, kapan dilahirkannya, di mana dilahirkannya, kapan hijrahnya ke Madinah, kan? Harus mengenal sejarah hidupnya. Harus mengenal juga keistimewaan kelahirannya. Yang mana kelahiran makhluk tidak ada yang sangat diistimewakan, sangat diagungkan, bahkan dipublikasikan oleh Allah ke semua alam. Dan tanda-tanda keagungannya oleh Allah dibuktikan, dizahirkan di semua alam. Ketika lahirnya, terkecuali kelahiran Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Harusnya Rasul dulu dikenal. Dikenal keluarganya, dikenal putra-putrinya, dikenal cucu-cucunya. Ini tartiban, tartiban mengenal, belajar ilmu. Ini bagian daripada ilmu aqaid. Karena ilmu aqaid, akidah yang harus paling pertama ditanamkan adalah akidah kepada Allah, yang berkaitan dengan Allah. Lalu akidah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan beliau. Baik, kan? Yang berkaitan dengan Rasul itu ada yang fardunya yang merupakan akidah. Kan? Ada yang merupakan tambahan-tambahannya yang disunnahkan. Kita sebagai umatnya mengenal Nabi. Kan? Ada yang wajib dikenal oleh kita daripada sifatan-sifatan Nabi yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, yang disebutkan oleh Nabi sendiri dalam hadis yang sahih dan mutawatir dalam maqam tahaddus bin ni'mah. Nah, kita ini wajib mengenalnya. Lalu mengenal para nabi dan para rasulnya Allah alaihi wassalatu wassalam. Mengenal para malaikat Allah alaihi wassalatu wassalam. Ya? Mengenal Al-Quran. Dan kandungan-kandungannya. Mengenal semua kitab-kitab Allah yang Allah turunkan. Terutama ya, Al-Injil, Az-Zabur, At-Taurat. Walaupun tidak diwajibkan mengenal kandungannya. Karena kita harus meyakini itu. Tidak mungkin bisa meyakini tanpa mengenali. Kan?
Tidak mungkin kita bisa mencintai tanpa mengenali. Tidak mungkin kita bisa mengagungkan tanpa mengenali. Tidak mungkin kita bisa memuji tanpa mengenali. Awal daripada keimanan, awal daripada kecintaan dan ta'zim dan pujian adalah pengenalan. Nah, majlis maulid seperti inilah yang merupakan majlis pengenalan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka sangat penting sekali kita sebagai umatnya mengadakan dan menghadiri majlis maulid seperti ini. Dan harus sering, agar kita sering mendengar. Dan kepada para pembicaranya juga, ketika berbicara dalam majlis maulid, seyogianya yang harus dikedepankan adalah pembicaraan seputar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan salah kalau kita membahas tentang hukum, membahas tentang itu, membahas tentang ini, ya. Kalau ulama bahasanya manfaat-manfaat saja. Namun ini umat ini kan darurat. Karena kita umat Islam tidak mengenal Nabi kita seperti mengenalnya kita kepada anak kita. Sementara umat Rasul-Rasul terdahulu disebutkan oleh Allah, kan? Mereka mengenal Nabi kita seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Lihat. Kama ya'rifuna abna'ahum. Dan Nabi kita sudah disebutkan sifatannya dalam Taurat. Nabi kita sudah disebutkan sifatannya dalam Al-Injil, kan? Walaupun dari ulama-ulama mereka lalu ngumpetin tentang kerasulan, tentang keagungan, tentang keunggulan, tentang keistimewaan Nabi akhir zaman Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kita semuanya harus berjuang terus. Berjuang. Maka usahakan hari-hari kita adakan waktu untuk mengenal Nabi. Sejarah Nabi baca, hafalin oleh kita. Anak-anak kita dari kecil, usahakan kenalkan kepada Allah, kenalkan kepada Nabi. Itu yang terlebih dahulu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada Sayyiduna Ali karramallahu wajhah. Rasulullah sallallahu berwasiat begini. Ya Ali, adibu auladakum bi thalathi khisal. Wahai Ali, didik, gembleng anak-anak kalian kan dengan 3 perkara. Yang pertama, hubbi nabiyikum. Allah. Bagaimana anak-anak kalian agar mencintai kepada Nabi kalian? Ini yang pertama yang Nabi dahulukan. Wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dan hubbi nabiyikum. Bagaimana anak-anak kalian itu bisa cinta kepada Nabi kalian. Yakni kepada dirinya. Kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan tidak mungkin seseorang bisa mencintai Nabi tanpa mengenal terlebih dahulu kepada keunggulan Nabi, kepada keistimewaan Nabi, kepada kesempurnaan Nabi, kepada keterpujian Nabi, kepada seluruh sifat-sifat Nabi, baik sifat-sifat ilmu, sifat-sifat amalan, sifat-sifat ucapan, maupun sifat-sifat dzatiyah Nabi.
Bagaimana jasad Nabi, rambut Nabi, wajah Nabi, alis Nabi, pipi Nabi, hidung Nabi, bibir Nabi, gigi Nabi, kulit Nabi. Allah, ya? Sampai tangan Nabi, kaki Nabi. Bagaimana mungkin kita bisa cinta? Anak kita bisa cinta. Umat Islam ini bisa cinta kepada Nabi tanpa mengenal Nabi? Nah, mungkin. Tidak mungkin. Nah, kekurangan di masa kita ini, umat ini adalah kekurangan belajar mengenal Nabi dengan sebetul-betulnya pengenalan. Ini adalah kesalahan. Ingat, dalam sistem belajar dan sistem mengajar, ini salah. Salahnya kecil apa besar? Besar sekali salahnya. Besar sekali salahnya. Ayo, di sekolah-sekolah tidak dibahas banyak tentang Nabi. Mendinglah di sekolah, pantas di sekolah, ya. Tapi kalau di pesantren tidak dibahas tentang Nabi lebih banyak, itu kan ironis kan? Ironis. Masa Alfiyah dihafal lebih dulu kepada Nabi sendiri nggak tahu? Kan? Bahasa Arabnya fasih kepada Nabi sendiri nggak tahu. Atau menghafal Quran dulu, loh, kepada Nabinya nggak tahu. Menghafal hadis dulu. Qala nabiyyu rawahu. Kok kamu itu menghafal ilmu Nabi, menghafal sabda Nabi, tahu nggak kepada nabinya sifatan nabimu? Nggak tahu. Maka kenapa sekarang banyak yang qillatul adab, sedikit sekali tata keramanya kepada Quran dan Sunnah, sedikit sekali tata keramanya, kan? Nggak ada tata kerama. Akhirnya nggak ada tata kerama kepada Allah. Gak takut sama Allah, gak ada tata krama kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak malu oleh Nabi. Tidak ada kerinduan yang mendalam kepada Nabi. Tidak ada kecintaan yang mendalam kepada Nabi. Akhirnya apa yang terjadi? Lahirlah pemikiran-pemikiran yang seolah benar padahal jauh panggang daripada api. Apa? Membid'ah-bid'ahkan maulid. Membid'ah-bid'ahkan maulid. Loh, maulid menceritakan Nabi sendiri, memuji Nabi sendiri, mengenal Nabi sendiri, mensyukuri kelahiran Nabi sendiri, merayakan kelahiran Nabi sendiri, mengagungkan kelahiran Nabi sendiri. Kamu ini siapanya Nabi Muhammad sih? Loh, kok kenapa kamu membid'ahkannya sementara kamu tiap hari tiap malam pikiranmu dipakai mengingat siapa, lisanmu dipakai ngomongin siapa, telingamu dipakai mendengar tentang siapa, matamu dipakai melihat cerita-cerita tentang siapa. Kamu tidak pernah merasa kamu ada dalam salah dalam hidupmu. Ketika mau membicarakan Nabi, bid'ah. Dolalah ini, sasar nih, di neraka nih. Tapi kalau cerita tentang dunia, cerita tentang Sa dan si B, kamu mendengarnya, kamu menyimaknya, TV-mu, Masya Allah, selalu kan menayangkan acara-acara tentang siapa. Kamu menyimaknya, hidupmu yang sangat sedikit sekali, yang sangat singkat sekali, habis dipakai mendengar, dipakai melihat, dipakai menyimak, dipakai membaca si A dan si B, bukan Allah, bukan Rasulmu. Allah cerita-cerita bohong, karangan orang, kamu senang melihatnya, kamu senang dengernya. Kamu tidak pernah merasa kamu sudah berada dalam bid'ah yang paling fatal. Fahami. Giliran menceritakan Nabi sendiri loh, kenapa jadi bid'ah? Ini pemikiran siapa ini?
Ini siapa ini? Siapa ini? Pahami? Nah ini terjadi. Kenapa itu bisa terjadi? Karena dari awalnya ngajinya, gitu kan? Tidak mengenal Nabi dulu. Kalau ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah dari dulu, kalau ngajarkan murid-murid, mengenalkan Allah dulu kepada mereka, mengenalkan Nabi dulu kepada mereka. Sehingga tumbuhlah cinta kepada Allah, rindu kepada Allah, ta'zim kepada Allah, juga kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akhirnya senangnya apa? Muji-muji Allah, muji-muji Rasul. Senangnya apa? Cerita tentang Allah, tentang Rasul. Senangnya apa? Mendengarkan tentang Allah, tentang Rasul. Begitu acara maulid, oh seneng. Kenapa? Karena yang diceritakan Rasul. Begitu dengar puji-pujian tentang Nabi, ya seneng. Kenapa? Karena yang dipuji Rasul. Mau pakai hadroh sejakan, tidak pakai hadroh, enggak. Itu kan cuma rumbe-rumbenya, kan? Pakai hadroh itu cuma rumbe-rumbenya, memuji-muji Nabi. Suara yang indah diiringi dengan tepuk, gendang, tepuk hadroh yang indah, itu kan bisa menambah terbangnya hayalan hati kita kepada yang kita cintai, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya sering Buya katakan, untuk mengadakan perayaan, peringatan, pengagungan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diperlukan hadis yang sahih, tapi diperlukan hati yang sahih, pikiran yang sahih, perasaan yang sahih, keyakinan yang sahih, cinta yang sahih, ta'zim yang sahih. Tidak perlu hadis yang sahih. Kenapa? Kalau kepada Nabi sudah yakinnya sahih, cintanya sahih, ta'zimnya sahih, itu secara otomatis akan dihabiskan hidupnya di dalam mengingat, di dalam memuji, Masya Allah, Kangjeng Nabi Muhammad, di dalam mengagungkan Kangjeng Nabi Muhammad. Baik dengan acara khusus seperti sekarang ini maupun hari-harinya, di mana saja dan kapan saja yang diceritakan Rasulullah. Begitulah orang yang cintanya sahih, begitulah orang yang takzimnya sahih. Maka acara seperti ini, kan, ini sangat penting di akhir zaman ini, karena ini darurat. Bahwa umat Islam ini belum mengenal Nabi sendiri seperti mengenal mereka kepada anaknya sendiri. Sementara umat Rasul terdahulu disebutkan dalam Quran oleh Allah, mereka mengenal Nabi kita seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Harusnya kita ini malu oleh umat Rasul terdahulu. Padahal umat Rasul terdahulu tidak bertemu dengan Nabi. Umat Rasul terdahulu padahal nabinya juga belum lahir. Mereka sudah iman, mereka sudah cinta, mereka sudah mengagungkan karena mereka mengenal Allah. Cuma Yahudi, Nasrani, Ahlul Kitab yang kan begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempublikasikan bahwa dirinya sebagai utusan Allah, ada di antara mereka yang mengingkari, yang kufur, kan, membohongkan kepada kerasulan Nabi akhir zaman, padahal wahum ya'lamun. Kata Allah, wa inna fariqan minhum layaktumunal haqqa wahum ya'lamun. Farikon itu artinya tidak semuanya sih.
Kalau yang dulu, Yahudi dulu, Nasrani dulu, Ahlul Kitab dulu, semuanya iman. Ya kan? Iman itu. Kecuali sedikitlah yang menyimpangkan, gitu kan? Ya, sedikit yang berbelot. Ya. Tapi Ahlul Kitab yang ada di masa kerasulan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka ini sudah tahu. Inilah Nabi akhir zaman, Rasul yang ditunggu-tunggu. Inilah Rasul yang maktuban indahum fit Taurati wal Injil, yang sudah termaktub dalam kitab Injil, kitab Taurat. Ini. Ya. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bihi, ketika datang sosok Nabi yang mereka sudah mengetahuinya, ya, kafaru bihi, mereka malah kufur. Mereka malah mengingkari, ya, kepada kerasulan Nabi akhir zaman, kerasulan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi akhirnya kepada mereka? Fala'natullahi 'alal kafirin. Kata Allah, maka laknat Allah tetap atas mereka, orang-orang yang kafir. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka al-faqir ilallah, kepada semua umat Islam agar sering membicarakan tentang Kangjeng Nabi Muhammad, supaya tumbuh yakin, tumbuh cinta, tumbuh ta'zim kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum berbicara tentang hukum, sebelum berbicara tentang perintahan dan larangan, berbicaralah tentang keagungan, kesempurnaan Allah. Berbicaralah tentang keagungan, ya, keistimewaan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika kita melakukan perintah Allah, perintah Rasul, akan berasa di hati, saya ini menjalankan, gitu kan, perintah kekasih saya, kan? Sehingga dalam melakukan perintah Allah dan Rasul akan dengan semangat, Masya Allah, bahagia dalam berkorban. Apa yang dilarang oleh Allah, apa yang dibenci oleh Rasul, sangat-sangat dijauhi. Kenapa? Karena di dalam hati sudah ada rasa cinta yang mendalam kepada Allah, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahami? Jadi kenapa kita berani melalaikan perintah Allah, berani melakukan larangan Allah, berani melalaikan perintah Rasul, berani melakukan larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya sudah kita bisa menebaknya. Karena rasa cintanya yang kurang, rasa takzimnya yang kurang, imannya yang lemah, kepercayaan yang lemah. Asalnya kenapa? Asalnya karena kurang mengenal kepada Allah, kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kalimat ini manfaat bagi yang ngomongnya dan bagi yang mendengarkannya, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang manfaat kepada hati kita, terutama ilmu yang mana hati kita dengan ilmu tersebut bisa mengenal kepada Allah, mengenal lebih jauh kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bisa mencintainya dengan sepenuh hati, bisa mengagungkannya sepenuh jiwa, dan meyakininya sepenuh hati, sepenuh jiwa, sehingga kita hidup di atas ini dan mati pun di atas ini, dan kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Sekian dari Abuya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.